Tidur cuma 3 jam, 3 kali pengen bunuh diri. Oh, sempat ngerasain juga. Iya. Bener-bener sendiri. Orang tuaku malah awalnya nggak setuju aku tuh bisnis ayam. Orang tuaku yang nggak setuju. Oh, malah orang tua yang nggak setuju. Mamaku nggak setuju kalau aku tuh bisnis ayam, katanya, ih ngapain bisnis ayam, kamu kotor tangannya kayak gitu. Gitu kalau mamaku bilang kan. Tapi pantang menyerah ya waktu itu ya. Pantang menyerah. Aku sampai waktu bisnis ayam, aku lebih senengnya tuh kayak ada 1 minggu 2 kali aku ke pasar Jakabaring untuk mantau harga. Perlu juga ya, iya. membandingkan harga ya. Aku jam 1 malam naik motor ke pasar Jakabaring gitu. Ya kan, bener ya? Oh, pernah melakoni itu juga ya? Iya, karena kan kita kan ngasih harga ke rumah makan kan harga pasar. Jadi ngikutin. Nanti takutnya kalau kita kasih harganya kegedean, nanti komplain. Lebih takut lagi kalau misalkan kita ngasih harganya kemurahan. Rugi kayak gitu kan. Rugi kitanya. Jadi makanya Ali itu ya panjang lah sebenarnya perjuangan bisa sampai ke sini nih, panjang bener. Iya, baru 22 Aldi udah panjang ceritanya ya. Kalau sharing-sharing kayak gini pasti banyaknya cerita karena emang benar-benar banyak kisah ini yang banyak bisa bener dibagikan ya. Nah, mungkin Aldi tadi kan udah panjang nih historinya. Mungkin ada yang mau dibagi sama pemirsa Cukup Beres, khususnya yang milenial nih. Kalau untuk yang mau berbisnis nih, apa sih yang perlu kita punya? Modal apa yang perlu kita punya, Aldi? Yang pertama tuh nawaitu. Anjay. Kalau ngomong nawaitu ya. Nawaitu yang paling penting tuh niat. Niat pengen berubah keadaan. Istilah kata jangan ngarepin orang tua, kalau bisa niat tuh merubah keadaan kayak gitu. Jangan sampai pengen bisnis tuh pengennya tuh karena gengsi teman-teman bisnis, karena pengen dilihat orang, jangan. Karena kalau nawa itu udah salah, hasilnya pun bakalan salah juga kayak gitu. Oh gitu. Jadi yang paling penting pertama itu niat dulu ya. Benar, niat. Niatnya harus lurus ya. Masalah modal gampang disampingin, yang penting satu, hidup nih berpasang-pasangan. Hidup ini ialah pasti pasang-pasangan. Kalau kalian nggak ada modal, kalian harus punya ilmu. Tapi kalau kalian nggak ada ilmu, kalian harus punya modal. Itu aja intinya. Tapi kalau kalian nggak punya dua-duanya, ya udah, itu mah pilihan lagi. Gitu. Jadi itu yang modal yang harus kita punya ya, Benar. Aldi ya, kalau yang mau berbisnis ya. Benar, itu yang harus dipunya. Nah, selama berbisnis mungkin ada suka dukanya. Aldi kan banyak loh. bisnis kan selalunya mulus kan. Mungkin Bener. dukanya ada apa sih yang paling mungkin yang menyesakkan bagi Kuliner. seorang Aldi? Sumpah itu nyesek. Oh, yang di Lampung itu tadi ya? Di Lampung Pelaju, Karmawiwa anjlok semua. Itu kenapa itu? Ya gara-gara, mohon maaf Pak Jokowi, corona Bapak mengganggu bisnis saya loh, sumpah. Itu sempat down bagi seorang Aldi atau Bener. aduh jadi patah semangat atau apa? Bener. Mungkin ada titik terendah dalam hidup Itu Aldi titik terendah sebagai dalam seorang hidupku pebisnis. sebenarnya. Bener ya. Karena aku bener-bener langsung kayak gimana ya, 7 hari aku tuh di kamar ngurungin diri, makan pun cuma sehari sekali, cuma tengah malam keluar makan, udah masuk kamar lagi, nangis. Oh, nangis juga. Ya pasti ya tuh Mbak, nggak mungkin. Melo, ya. Dan aku selalu bilang sama teman-temanku, kuliah sambil kerja, aku 3 kali loh. Nah, selama 3 tahun aku kuliah sambil kerja, tidur cuma 3 jam, 3 kali pengen bunuh diri. Oh, sempat ngerasain juga. Iya, Tapi akhirnya kenapa akhirnya terhindar dari perbuatan yang tidak? Aku tiba-tiba kebayang kata-kata yang sekarang aku jadiin prinsip moto hidup. Apa tuh? Dengerin semua orang lain dan ubahlah semua itu menjadi tepuk tangan. Itu aja sih. Dapat dari mana itu, Aldi? Nggak tahu udah lama bener itu jadiin moto sih. Jadi itu yang membuat seorang Aldi tadinya mau bunuh diri akhirnya tersadar karena Bener. moto itu. Salah satu alasan aku pengen bunuh diri itu, aku tuh dikucilin di kampus. Untuk teman-teman yang kampus ya. Sekarang dibuktiin nih. Oh, jadi ini ajang pembuktian seorang Aldi juga ya Iya. kepada teman-teman yang pernah ngebully Aldi ya. Kayak Aldi tuh sampai nggak ada yang mau satu kelompok sama Aldi karena Aldi tuh kerja. Bukannya karena Aldi good looking jadi aku mau sekelompok sama Aldi, bukan ya? Enggak kayak gitu. Enggak seperti itu kenyataannya. Enggak. Oh, justru Aldi terasingkan oleh Bener. teman-teman Aldi. Bener. Karena alasan? Ya masalah kerja kelompok kan, Ali kan kayak gini Mbak, Ali tuh bilang sama mereka kalau misalnya mau kerja kelompok, aku nggak bisa kalau misalkan harus kumpul sore-sore karena aku kerja, tapi enakan bagi-bagi aja tugas, aku pulang kerja aku kerjain. Tapi teman-teman Aldi kebanyakan
dia tuh pengennya tuh kumpul di satu tempat kerja bareng kayak gitu. Ya Ali kan kerja, Ali kuliah kerja. Kalau ada MK kuliah dulu. Tapi kalau nggak ada MK ke kampus, ke tempat kerja, ke IP lagi. Jadi kayak gitu bolak-balik, Unsri IP kayak gitu loh. Bolak-balik bener Ali dulu. Terus juga Ali kan dulu pakai motor bodong. Wah, apalagi kalau misalkan lagi ada razia di depan IP itu kan di putaran jalan pintas itu tuh, belakang. Udah tuh, zaman-zaman dulu tuh. Ternyata lengkap ya cerita Aldi ya. Banyak bener tuh Mbak. Banyak loh kisah aku mah. Dan ternyata juga pemirsa cukup pedas, ternyata seorang Aldi ini dulu kecil ternyata pernah main sinetron juga ya Aldi ya. Iya, Tersanjung. Pertama ya berarti awal-awal ya. Iya, awal-awal banget. Sebagai apa Aldi? Kalau kata mamaku, karena aku masih TK, aku nggak tahu. Dan lihat di fotonya tuh kayak jadi pemeran anak utama gitu loh. Kayak aku juga nggak tahu, mungkin kayak jadi hasil dari selingkuhan atau gimana, aku juga nggak tahu. Pokoknya anak dari pelakor. Temen-temen aku pada nyariin kan, mana dia gitu kan. Nggak tahu aku udah ada. Tapi di foto aku ada, di foto-foto album lama di rumah ada. Ada ya. Nah, Aldi mau seriusin lagi sinetron atau mau tetap istiqomah di dunia bisnis? Istiqomah di dunia bisnis, karena cita-cita Aldi 10 tahun lagi Aldi tuh pengen bangun gedung pencakar langit pertama di Palembang, dan Aldi tuh pengen ngubah mindset orang Indonesia yang dimana administrasi itu nomor 1, IPK sama gelar. Kalau Aldi pengennya tuh nggak mandang itu, Aldi pengen nyiptain satu perusahaan yang nggak mandang gelar, IPK, tapi apa yang bisa soft skill itu, apa yang bisa menguntungkan, mau dia tampatan SD. Kalau emang dia bener-bener bagus, tarik. Aldi pengen nyiptain itu. Ya? Itu ya. Jadi kalau misalkan mau kalau mau terjun di dunia artis, Aldi nggak bakal bisa kayak gitu. Aldi lebih mementingin diri sendiri. Tapi kalau Aldi ini tipikal orang tuh yang hidup pengen membantu kayak gitu. Membantu ya. Tapi banyak tawaran Aldi. Pasti banyak lah. Oh tadi belum direkam waktu cerita ya, lupa. Ya ada kemarin manajemen di Jakarta nawarin jadi artis pendatang baru untuk film Anak Jalan yang terbaru sekarang. Itu tahun 2020 atau 2019 ditawarin. Nah sekarang film Anak Jalannya udah tayang, tapi nggak diambil. Kenapa Aldi? Sayang banget kan? Iya, ada something. Alasan pribadi ya. Alasan pribadi lah, tahu sendiri kayak gitu. Tapi kalau ada yang nawarin lagi, Aldi masih tetap istiqomah atau udah deh aku coba-coba. Karena target Aldi tuh pengen nikah, jadi nikah ya. Fokus bisnis aja lah, memperkaya diri dulu. Memperkaya diri. Masih dua-dua loh, udah kepikiran nikah loh. Pemirsa cukup pedas. Lumayan lah. Ali tipikal orang tuh pemikir Mbak. Jadi Ali sebelum tidur Ali tuh udah mikirin 1 tahun ke depan jadi apa, ngapain, 3 tahun ke depan tuh ngapain, ya. 10 tahun tuh bener udah planning semua kayak gitu. Dan planning Aldi ke depannya apa nih? Untuk yang kayak gimana? Bisnis, di dunia bisnis mungkin Aldi pengen apa sih cita-citanya ya? Ya itu tadi pengen pertama kali ngebangun gedung pencakar langit pertama di Palembang dan nyiptain sistem yang dimana gelar sama IPK itu nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan ya. Gitu. Jadi soft skillnya calon pegawai yang Aldi lihat 10 tahun lagi itu, insya Allah, dan jadi crazy di Palembang pastinya. Amin, amin. Dan pengen usaha apa lagi Aldi jalanin? Jadi mitra Pertamina, 3 tahun lagi target Aldi itu. Oh gitu. Oh jadi migas ya? Di usaha di agen gas. Waduh, jadi pengen selalu mencoba usaha yang mungkin kelihatannya prospeknya oke. Bener. Karena circle Ali kan dengan mereka kayak Ali pernah juga main batu bara loh Mbak. Wah, itu Ali juga pernah main batu bara tapi nggak jadi gara-gara. Nah itu juga yang bikin drop juga sih. Nggak jadi karena itulah manusia, kalau misalkan sebelum adanya proyek pasti bilang oh ya kan ntar kita bagi. Setelah udah mau ACC itu bayarnya dari Singapura loh, udah telepon sama Aldi. Besoknya berangkat, nggak taunya malamnya itu tuh ngilang dari mediator dari bayarnya tuh ngilang. Aldi kan mediator dari tambang. Dia mediator dari bayarnya hilang. Padahal Aldi kalau sampai jadi, Aldi tuh dapat 500 juta per bulan kontrak selama 3 tahun. Wah. Kalau jadi. Dan Aldi tuh udah telepon sama bayarnya loh. Kalau batu bara kan nggak boleh diharapin. Aldi nggak ngarep waktu sebelum itu nggak ngarep, tapi waktu udah telepon sama buyer, bilang oke, besok saya deal, besok kita ketemu di lokasi di Jambi. Wah, dari situ ngarep bener. Sore malamnya tiba-tiba Ali udah siap-siap, Ali tanyain sama mediator buyer, Pak ini gimana, jadi nggak nih nggak ada sambungan, tiba-tiba diblokir. Wah, di situ udah itu stres.
Karena udah ngebayangin 500 juta per bulan gitu kan. udah bayangin cuannya ya. Udah. Ali sampai ini bangun masjid, ini mah udah panti asuhan bangun. Udah ngayal nikah dapat ini mah kayak gitu kan. Wah, ternyata seru juga ya ngobrol sama Aldi ya. Kisah-kisahnya juga banyak yang dibagikan. Ternyata pernah main sinetron dulu kecilnya, ternyata juga pernah jadi waitress, ternyata juga pernah bekerja di IP. Bener. Sebagai promotor HP ya waktu itu ya Aldi ya. Kalau orang tanya tuh sales tuh bos kami masih di atas, kami ini promotor tuh paling bawah bener. Kami tuh yang disuruh-suruh sales, ini jual tuh mana nih kok nggak nyampe target. Oh iya kak kami tuh. Itu nah dan juga Ali dulu waktu jadi promotor, Ali tuh karena Ali tuh orangnya nggak gengsian, jadi pernah kan pakai baju HMJ kuliah. Jadi Ali tuh waktu kerja karena capek mau ganti baju lagi, jadi Ali pakai baju kuliah. Ketemu sama dosen, Rinaldi, kenapa kamu di sini? Ya kerja bu, kayak gitu kan. Ya kerja bu, kenapa kamu kerja? Nah besoknya waktu ke kampus MKIB itu pagi-pagi jam 7:30. Ali tuh ketiduran di paling belakang. Terus ibunya tuh bilang, Rinaldi kamu nih. Oh kaget kan, kebangun. Nah pas pulang, Ali kan terakhiran keluar dari kelas. Terus ibu itu bilang, Rinaldi kalau kamu memang capek, kamu WA ibu aja kayak gitu. WA ibu aja, bilang bu saya kecapean atau sakit. Kamu ibu izinin kayak gitu, nggak apa-apa karena emang karena dia tahu Ali kan kuliah sambil kerja. Dia nanya pulang sampai jam berapa? Jam 11:30 bu, nyampe rumah jam 12. Terus kamu gimana belajarnya? Ya pulang dari situ langsung belajar, ngerjain tugas sampai jam 2, jam 5 bangun. Jam 5, jam 5:30 bangun. Gitu setiap harinya tuh. Ternyata ya. Bukan manja ya berarti sosoknya Aldi ya. Kirain kan ngeliat casingnya, kayaknya anak manja ini, ternyata enggak ya. Gigih ya. Ya gigih ya tuh mbak. Tapi banyak juga loh yang bilang Ali nggak pernah loh mbak ke klub minum. Ali bener. Ngejanya ngomong depan kamera aja nggak pernah. Emang nggak pernah. Teman-teman yang nonton yang sudah kenal pasti tahu nggak pernah Aldi. Ya gimana? Kuliah sambil kerja dulu tuh pengen tidur aja susah. Apalagi mau ke tempat kayak gituan ya. Dan Ali tuh kalau uang jajan satu hari tuh udah disisihin. Maka Ali tuh memanage money itu kan termasuk soft skill. Jadi Ali punya soft skill untuk mengatur uang tuh dari kuliah itu. Jadi satu hari itu Ali tuh harus ngeluarin duit 15.000. 5.000-nya untuk beli rokok 3 batang, 10.000 untuk makan. Nggak tahu itu harus pokoknya kayak gitu. Harus cukup. Dan bisa. Makanya itu Ali nggak pernah ke klub dan segala macam, dan nggak taunya di properti ini juga yang bikin hancur developer itu kalau ke diskotik, kalau narkoba, kalau misalkan dia tuh kebanyakan poligami. Kebanyakan poligami ya. Kebanyakan poligami. Ada istri tuh sampai 3, 5, 7. Kemarin 7 hancur itu. Kemarin. Ternyata ya. Iya, jadi Aldi jadikan pelajaran ya. Jadi pelajaran bener, dan itu karena emang kepalang Ali tuh kan Ali orangnya kan mudah candu. Dengan Ali yang sekarang, Ali malah jadiin prinsip, aku nggak benar mau masuk diskotik apalagi minum. Sampai ada temen yang ngajakin, payolah ke ke klub nih, kata itu kan. Enggak kak, aku benar-benar kau nih mana tidak pernah ke klub tampang kau, emang tidak pernah nih kata Ali kan. Terus dia bilang kayak gini, kakak ada duit 10 juta nak mau kakak habisin malam ini. Terus Ali bilang kayak gini, aku nih orangnya tuh gampang candu kak. Kalau aku sampai masuk, kalau aku candu tiap hari, kamu galak bayar aku tiap hari. Aku udah galak ngeluar ke duit. Nggak mau kan? Ya sudah, jangan maksa aku kayak gitu. Karena aku tahu bakal candu, takutnya aku candu, lebih baik jangan sama sekali. Kayak gitu loh. Waduh, ternyata ya. Lu Ali ini anak baik-baik sebenarnya. anak baik-baik. Anak baik-baik. Nah, Pemirsa Cukup Pedas nggak kerasa nih ngobrol sama Aldi udah sepanjang lebar ya, nggak terasa juga waktunya juga udah di penghujung. Mungkin sebelum kita closing, mungkin Aldi ada pesan-pesan untuk teman-teman Aldi di luar sana yang mau jadi seorang pebisnis. Mungkin bisa sekitar di-share. Aku minta waktu 2 menit 3 menit ya. Jadi waktu jadi narasumber, Aldi bilang kayak gini sama peserta, ada nggak yang mau uang 200.000 di Zoom? Itu lagi di Zoom mbak. Jadi ada nggak yang mau uang 200.000? Kalau mau, ada yang nunjuk tangan rame, nunjuk tangan waktu di Zoom. Terus dia bilang ketik nomor rekeningnya, dia bilang ketik nomor rekeningnya. Itu nggak ada yang ngetik sampai dia bilang beneran nggak mau. Kalau misalnya nggak mau ya udah nggak jadi. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki yang apa namanya, yang ngetik terus Ali transfer beneran. Nah
Dan juga Ali bilang kayak gini di akhir waktu Ali transfer, itulah manusia di Indonesia kebanyakan planning daripada action. Terus Ali bilang kayak gini, nanya yang kedua kali nih, Aka ada mau 100.000, mau nggak? Pada mau langsung ngetik semua kan nomor rekening. Terus Ali bilang, mohon maaf, kesempatan tidak datang 2 kali, Ali bilang. Terus Ali bilang yang terakhir, udah istilah kata Palembang ini udah ceneh lah ya, udah ceneh. Terus dia bilang, nih Aka ada duit 150.000. Siapa yang mau ketik? Oh, karena udah tadi Ali bilang kesempatan nggak datang 2 kali, nggak ada yang mau ngetik. Terus Ali bilang kayak gini, nggak taunya ada yang ngetik. Di akhir-akhir itu ada yang ngetik, laki-laki juga. Terus Aka bilang, poin pentingnya yang Aka lakuin tadi, kesempatan memang tidak datang kedua kali, tapi kesempatan akan datang kepada orang yang tidak akan pernah berhenti untuk berusaha dan mencoba. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti berusaha dan mencoba, walaupun udah dicoba sekali gagal, udah dicoba 2 kali gagal, terus. Karena untuk jadi pengusaha yang sukses itu nggak mungkin kalian baru pertama kali terjun di usaha langsung sukses, nggak mungkin. Nggak mungkin bener. Kalau misalnya kayak Hairil Tanjung segala macemnya, itu kebanyakan dia tuh pernah drop dulu loh, bangkrut dulu baru naik. Itu aja sih. Pernah mengalami kegagalan ya. Pasti intinya itu. Ya tidak seindah langsung yang kita bayangkan ya. Bener. Aldi ya. Oke deh, semoga pemirsa Cukup Pedas tadi mendengar yang apa Aldi sampaikan mungkin bisa jadi inspirasi juga ya. Amin, semoga. Terima kasih loh Aldi udah datang ke studio kami, sudah membagikan kisah hidupnya yang sangat-sangat ternyata panjang itu ya. Semoga bisa menginspirasi serta mengedukasi pemirsa Cukup Pedas. Terima kasih sekali lagi Aldi. Terima kasih juga. Oke pemirsa Cukup Pedas, itu tadi obrolan kita bersama Rinaldi seputar dunia usaha dan sepak terjang yang dia gelutin di dunia usaha ini. Akhir kata, terima kasih, salam tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.